lagi di channel Klava Sukacita. Di saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di hari ini kami masih diizinkan untuk menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, di saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman. Tuntun dan bimbing kami agar kami boleh mengerti bagian ini, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman bagi kita terdapat dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 1 dimulai dengan nada yang tegas dan penuh makna. Ia memperkenalkan Yesus bukan sekedar seorang pembicara yang cerdas atau pemimpin yang mulia, melainkan sebagai Anak Allah yang merupakan pemberian langsung dari Allah Bapa kepada dunia dan sekaligus sebagai penyelamat yang dijanjikan yang telah ditunggu oleh umat Israel selama berabad-abad. Tidak ada kata-kata pembuka yang bertele-tele. Injil Markus secara langsung membuka hati kita pada inti dari semua kabar baik ini, keberadaan Yesus sebagai yang terbesar yang datang untuk menyelamatkan. Dan tepat sebelum kedatangannya kita melihat kehadiran Yohanes Pembaptis, seorang yang tidak mencari kemasyhuran bagi namanya sendiri, melainkan hanya untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus sebagai Mesias. Ia berdiri di padang gurun, memanggil orang-orang untuk bertobat dengan suara yang keras namun penuh kasih. Bersihkan hatimu karena Raja Kerajaan Surga sudah dekat. Itulah makna yang ingin disampaikan pada minggu Advent yang ketiga ini, di mana kita semakin membuka diri untuk mengalami pertobatan yang benar, untuk mengosongkan hati dari hal-hal yang menghalangi kita, dan untuk mengalami perjumpaan yang sebenarnya dengan Tuhan, seperti yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Kita tidak hanya menunggu kedatangan Yesus dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang menunjukkan kita siap menerimanya. Sebagai orang percaya, mari kita janjikan kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan bahwa kita akan menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, sekarang dan selamanya. Kita dapat menerapkan hal ini dengan cara sederhana namun penuh makna, dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita sehari-hari, bukan hanya ketika kita berdoa pada pagi hari, tapi juga ketika kita menghadapi tantangan di tempat kerja, tempat kita menempuh pendidikan, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan dan terasa tidak dapat kita atasi. Kita juga dapat melakukannya dengan memahami dan menghayati makna Injil dalam kehidupan kita. Tidak hanya membacanya sebagai sebuah buku, tetapi sebagai firman yang hidup, yang berbicara langsung kepada kita. Dan yang terpenting, mari kita bagikan kabar baik ini kepada orang lain. Seperti Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan, mari kita jadi jembatan bagi orang lain agar bisa menemukan Yesus sebagai inti dari kehidupan mereka. Demikian renungan bagi kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di hari ini kami diingatkan untuk mengenal Engkau sebagai Anak Allah, sebagai penyelamat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau buka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu dan bimbing kami agar kami boleh memusatkan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Inilah doa dan syukur yang kami naikkan kepadamu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.